Nah, lalu apakah Pilkada DKI 2017 akan minim dengan calon yang bisa bertarung dengan Ahok? Dan kenapa partai politik saat ini belum berani memunculkan calonnya? Nah, untuk itu kita akan diskusikan pada sore hari ini, Anggi ya. Siapa aja, Anggi? Sudah ada sejumlah narasumber di sini. Di sebelah saya sudah ada Mbak Ratna Sarumpait. Kita nyebutnya budayawan ya, Mbak ya. Oke, selamat sore Mbak Ratna. Selamat sore. Juga sudah ada Mas Muhammad Triandika, pengamat politik. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Posisinya di tengah-tengah, karena memang di tengah nanti. Komposisinya. Ya, semua punya pendapat yang Ya, berbeda-beda. berbeda-beda. Ada Mas Yunarto Wijaya juga. Selamat sore Mas Yunarto. Selamat sore. Iya. Kenapa nggak di tengah nih kalau gitu? Soalnya kalau di Posisi kita di tengah. Nggak boleh ada dua yang di tengah ya? Kalau di tengah nanti penuh semua, satu aja di tengah gitu. Oke, kalau kita melihat ini Bener saya nggak ke tadi ya? Pertanyaan itu tadi aja. Ahok sendirian, bener nggak sih nggak ada lawan? nggak ada Ahok lawan yang lagi? berani nih. Kalau Mbak, saya ke Mbak Ratna dulu deh. Berani Mbak nggak ada lawan yang berani untuk menyaingi Ahok. Saya nggak ada lawan ini katanya Ahok. Saya pikir itu klaim yang terlalu dibesar-besarkan ya, dan nggak baik, nggak sehat. Nah, kalau klaim ini belum apa-apa udah dimunculkan karena kita mau pilgub ya, jadi tidak boleh sampai nanti mentok akhirnya cuma satu calon, itu juga bahaya ya kan. Jadi nggak klaim yang dibesar-besarkan yang menurut saya justru bahaya buat pilgub itu Tapi kan sendiri. pertanyaannya gini Mbak Ratna, kalau memang kata Mbak Ratna dibesar-besarkan, tapi sampai sekarang nyatanya baru Ahok kok yang resmi deklarasi saya akan maju. Yang lain partai lain belum ada yang berani. Ya iyalah, dia kan yang malang melintang di Jakarta. Kepedeannya tuh ya iyalah, pastilah. Tetapi kayak dulu juga waktu Pak Jokowi datang ke Jakarta, siapa yang kenal dia? Nggak ada. Waktu Ahok juga kan gitu juga. Tapi dengan kepedeannya artinya dia memang punya kinerja yang bagus dong dengan kepedeannya itu? Atau Enggak tidak juga? belum tentu Oke. ya, dia punya kemauan untuk maju itu udah terlihat ya kan, kemauan untuk maju lagi ya. Tetapi bahwa soal kinerja itu lain hal lagi gitu. Apa? Kalau Mbak Ratna sendiri melihat kinerjanya Ahok nih untuk di awal periodenya bagaimana? Ya aku misalnya ya aku setuju ya orang yang tegas, keras, tapi aku butuh orang yang waras juga gitu loh. Ahok tidak waras begitu. Makanya gitu dong. Enggak. Butuh Kalau orang yang waras. waras kerjanya nggak mungkin bagus. Iya. Toto, bener. Gimana nih? Gimana? Iya. Butuh orang yang waras Perdebatan DKI. kualitatifnya banyak ya. Mbak Ratna saya lihat berdebat dengan Anton Medan. Bahkan misalnya dari sisi primordial ada dua tokoh Tionghoa yang berbeda pendapat. Pak Lius dengan Anton Medan sangat keras. Ada pandangan dari setiap kasus bisa dilihat dari kacamata berbeda. Misalnya Kampung Pulau yang Mbak Ratna sering suarakan. Ada juga yang menyuarakan bahwa ini keberanian seorang Ahok. Pertama kalinya memanusiakan masyarakat Kampung Pulau yang misalnya selama ini dianggap tidak manusiawi hidup di daerah sana. Dengan Selalu menggusurnya banjir. begitu. Selalu ada dua kacamata yang berbeda. Nah, sayangnya dari calon yang tersisa sekarang tidak ada yang memiliki modal untuk berjualan layaknya Jokowi dan Ahok tahun 2012. Kalau kita bicara mengenai Ridwan Kamil dan Risma, kenapa dikatakan saat itu andai kata mereka maju bisa mengalahkan Ahok? Mereka punya modal sosial yang sama. Seperti dulu ketika Jokowi dan Ahok maju, yaitu track record dan bukti konkret ketika memimpin daerah. Tapi bisa jadi ukuran tidak dengan tiga orang tersebut ditambah Ridwan Kamil, Tri Risma dan Ganjar Pranowo yang menunjukkan bahwa karena lihat hasil survei itu Ahok tadi saat ini dipastikan menang tadi versi Anda Detik tadi. ini apa? Ya, detik ya, Anda detik ini kan, dilakukan, tiga orang. ya. Itu kemudian yang menjadi mungkin ukuran dari tiga orang itu tadi. Udah deh. Jangan deh lawan Ahok, ntar aja deh. Mungkin Bisa saja ya. Ridwan Kamil kan jelas berani mengatakan bahwa peluang saya banyak untuk yang lain. Dia bicara juga orang mengatakan Jabar. Mungkin 2022 andai kata dia maju pun menjadi seorang cagup DKI, umurnya belum nyentuh angka 50 tahun. Masih masuk bisa kategori lagi. pemimpin muda. Resikonya terlalu besar ketika kemudian dia Tapi mengorbankan kayaknya semua nggak resiko di sensitif sini. juga Mungkinkah itu. karena faktor itu Mbak Ratna? Jangan deh, atau karena faktor lain? Nah, itu Mbak Ratna? percakapannya politis banget. Mbak Ratna kurang bisa provokasi berarti. Lawan-lawan kuatnya kurang, Ahok. Oke. ya, jangan diklaim begitu seolah-olah begitu Tapi itu natural gitu kan. faktanya Nggak begitu kok, natural Mbak itu. Ratna. Faktanya begitu, tiba-tiba tiga orang yang punya nama besar, kuat. Tapi tidak mungkin nggak mau maju. karena nantilah Ahok Kan sangat kuat katanya bukan kan karena setelah itu. ketemu Pak Jokowi. Iya, pasti gitu. ada Iya, deal-deal iya. tertentu Pak begitu Jokowi kan ya? Udahlah, itu rahasia umum itu nggak usah kita beberkan. Nanti Jadi kita karena akan semua juga udah tahu. Oke, kan, mungkin nanti Mas gitu. Adika akan mencoba Iya. menganalisa dari kacamata di tengah luar nanti ya. Oke. Kita jeda sejenak. Kabar petang akan kembali sesaat lagi.
TV One memang beda. Kita lanjutkan kembali perbincangan di Kabar Petang. Saya ke Mas Andika. Benar nggak sih tadi Rizky bilang tadi sebelah sana mengatakan bahwa ini ya sudahlah Ahok sajalah karena memang sudah sangat kuat ini Ahok, akhirnya Ridwan Kamil, Ganjar Pranowo, Tri Risma mundur. Apakah sesederhana itu melihatnya? Satu sisi pandangan tersebut bisa dibenarkan ya karena memang yang paling besar kansnya incumbent untuk bisa menang lagi. Ya kan? Namun belum ada calon sekarang Mas, baru bakal calon semua. Dan tentu untuk memprediksi apakah yang menang akan Ahok, menurut saya juga agak terlalu prematur karena belum tentu wakilnya siapa. Faktor wakil gubernur, calon wakil gubernur juga menentukan preferensi pemilih. Bisa jadi dia memilih Ahok, tapi ketika wakilnya siapa yang nggak disuka nggak jadi milih Ahok. Gitu. Jadi kita tunggu nanti. Itu kan kalau di bawah hasil surveinya di bawah 50. Tadi ini kan kepuasannya sudah sampai 50 ke atas soal wakil ya udah nggak penting lah. Faktor wakil menurut saya juga masih tetap penting ya Mas. Yang kedua kalau incumbent bisa saja menang besar ya karena memiliki akses terhadap birokrasi, akses terhadap APBD, akses terhadap fasilitas daerah dan memang kalau kita lihat tren dari pilkada serentak, petahana 96 dari 144 pilkada serentak menang semua. Jadi semakin petahana. kecil sekitar 70% petahana yang maju di pilkada serentak 2015 kemarin menang. Nah pertanyaannya, apakah tren di level daerah itu bisa dipetakan juga di tren di Jakarta ini? Saya agak pesimis. Yang pertama, politik ibu kota ini menarik, Mbak. Tidak bisa disamakan dengan politik lokal di daerah. Kenapa? Tesisnya Pak Profesor Gumilar menarik, mengatakan bahwa Jakarta ini the big village. Walaupun pasak-pasak modernisasi ini kencang ya, hadir urban karakteristiknya, namun denyutnya itu tetap kampung, the big village. Nah jadi belum tentu rasionalitas itu mendrive pemilih untuk memilih menentukan siapa gubernurnya gitu. Artinya tingkat kepuasan kinerja yang udah hampir 70% tadi tidak akan berpengaruh besar. Bisa jadi berpengaruh untuk saat ini, namun politik itu dinamis dan melihat sejauh mana ya daya perubahan yang mampu dihadirkan oleh saingan Ahok nanti lebih besar, dan itu bisa jadi juga berbalik. Kepuasan itu kepuasan siapa? Kan yang tidak puas kita nggak pernah ditanya. Mirip seperti 2012 ketika Foke ya dikatakan kebijakan Foke itu dicintai masyarakat, namun aroma perubahan yang dibawa oleh Jokowi sangat besar. Dan itu merubah semuanya. Gitu. Tidak. Saya agak berbeda. Dengan Soal Hormat, saya hanya ingin meluruskan bagaimana cara kita membaca sebuah kajian. Saya tadi sudah jelaskan berbeda apa yang terjadi pada bacaan survei menjelang Pilkada 2012 dengan yang terjadi sekarang. Survei elektabilitas Foke dulu sangat tinggi, sama dengan seperti apa yang kita lihat pada Foke sekarang. Jaraknya sama, di atas bahkan 50%. Bukan tetapi maksud saya rentang waktu menjelang rentang waktunya ada yang setahun sebelum, ada yang 6 bulan sebelum, ada yang 3 bulan sebelum. Kita kan baru bisa tahu setahun sebelum karena kita baru bicara Februari sampai Februari ya 2016. Tapi yang bisa saya katakan poin utama dari setiap survei terhadap incumbent itu bukan elektabilitas karena masih bias populer, tapi tingkat kepuasan publik tadi. Dan apa yang dicapai oleh Foke dengan Basuki Cahayapurnama ini berbeda. Itu yang menyebabkan saya berani menyimpulkan. Bilang kepuasan yang mana dulu? Kepuasan yang mana? Masyarakat yang kalau mana? survei kan representasi masyarakat Jakarta itu jelas. Yang kedua, yang tidak puas itu pun kan survei itu menyentuh berapa persen rakyat. Itu ada pertanggungjawabannya, Mbak Ratna. Saya Sekjen Perhimpunan Survei Opini Publik, saya bertanggung jawab. Lembaga surveinya Metode ngawur, bukan lembaga survei ngawur, tetapi ada penjelasan apa yang menjadi pertanyaan Mbak Ratna. Itu jelas, representasi 400 responden, walaupun sangat kecil, tetapi itu mencukupi 4,9%. Representasi dari populasi masyarakat Jakarta. Mereka ini kita bicara meresponnya statistik. dengan apa? Ini kita bicara statistik, Mbak Ratna. Kita menggunakan penggunaan sampel yang sudah bisa dikategorikan itu valid atau merepresentasikan masyarakat Jakarta dengan tingkat toleransi 4,9%. Kecuali Mbak Ratna tidak. Ukuran mana? Saya tidak bicara faktor kualitatif, tapi ketika ditanyakan Anda puas atau tidak, jelas bisa dibuktikan secara valid. 67% dalam survei CSIS itu menyatakan puas misalnya.
bahwa kemudian kita bisa menggali lebih jauh melalui riset-riset kualitatif, puasnya di mana, tidak puasnya di mana, kita butuh survei yang lain. Itu kita bicara hal yang berbeda. Saya harus meluruskan riset terlebih dahulu. Artinya Mbak Ratna, survei mengatakan orang-orang yang tidak puas seperti Mbak Ratna, ternyata secara nominal jumlahnya tidak besar. Saya belum tentu nggak puas loh. Enggak. Kenapa itu tidak menjadi mayoritas dan dominan? Saya nggak Itu kita tidak menakutkan ya. butuh riset lain. Saya tuh nggak menakutkan toh. Yang Saya tidak menakutkan itu mengatakan adalah menakutkan. rakyat kecil yang nggak puas. Ya, rakyat kecil Ya, ini kan jangan klaim jangan Mbak pernah Ratna. anggap kecil. Ini klaim Mbak Ratna. Enggak, tentu jangan saja. pernah anggap enteng rakyat Betul. kecil yang tidak bersuara. Tapi jangan juga mengklaim rakyat kecil Loh, ketika bukan. Mbak Ratna Ini tidak bukan, bisa saya nggak bukti mengklaim bahwa Anda rakyat sudah kecil, saya nggak mewakili mewakili. suara Bukan rakyat. bukan saya, bukan bukan secara saya. pribadi, yang tapi Saya nggak bicarakan mewakili tadi, rakyat kecil. Tidak ada sama sekali kalimat Mas. atau riset yang menunjukkan Ya, ini bahwa ini hasil tidak survei. merepresentasikan rakyat kecil. Malah riset ini juga membaca bagaimana persepsi publik dari kelas A, B, C, D, dan E. Apakah saya mengatakan Ahok tidak kemudian memiliki banyak masalah? Tidak. Masalah macet itu masih dianggap bermasalah. Kriminalitas itu bisa dianggap masih Enggak, belum itu memuaskan secara penggusuran dia tuh bermasalah buat utuh. Ya saya. itu menurut Mbak Ratna. Loh, Tapi kemudian sekarang kan gini dalam aja, beberapa ada kasus nggak keadilannya? Kenapa kalau selama Ahok ini penggusuran selalu rakyat kecil dan dia hadapkan dengan undang-undang. Dan kalau udah undang-undang bicara, rakyat tidak berdaya. Tetapi kalau kayak misalnya fluid yang juga bermasalah, yang juga tanah negara, Kalau berdebat dia nggak kualitatif berani. seperti Artinya itu, ke depan contoh. harus ada keadilan seperti itu juga kan? orang bisa kemudian menggunakan kacamata lain. Kenapa kemudian rusun di Cipinang Besar Selatan, Enggak, jangan rusun ngomong di Jatinegara rusun dulu deh. Barat yang digunakan kemudian untuk merelokasi misalnya Kampung Pulo, Dipakai, itu ya. tidak dianggap sebagai hal positif. Contoh Loh, itu kacamata lain harus kita positif hormati. aja maksud saya. Contoh Kalau lain, ada Mbak masyarakat Ratna kecil, misalnya kalau masyarakat sering kecil mengkritik digusur, Ahok misalnya kenapa? memberikan proyek-proyek kepada Ya, kolega. kamu ngomong Enggak. Mbak Ratna Enggak, sudah yang pernah saya mau mengatakan itu. Tadi Mbak katakan, Ratna juga kita kan katakan. Iya, tetapi tempat di mana si Ahok tinggal aja itu kan bermasalah. Oke. Kelapa Gading kan bermasalah. Ya, Tebet- Maksud saya paling tidak Tebet Green satu-satu lah. kemudian Satu disegel, punya itu rakyat, positif satu tidak? punya elit Loh, gitu loh. Tebet Imbang Green, gitu. Iya, Tebet imbang. Green dan sebuah mall di Kuningan itu misalnya disegel. Enggak, jangan. Loh, Mbak Ratna menggunakan satu contoh dan digeneralisasi. Saya hanya ingin Ada juga. memberikan contoh. Tidak bisa kita gunakan satu persatu contoh. Kemudian Enggak, kita Bu. generalisir, apalagi mendikotomikan elit dengan rakyat itu berbahaya, Mbak Ratna. Bukan, Ini kan bicara teknis kerja hasil yang Ya, sudah di ya, output ya. yang Itu sudah berbahaya dikeluarkan. sekali, Ini kan output Mbak ya, Ratna. output Tidak dari bisa. Ahok karena incumbent memang ada hasilnya nyata. Ya. Tentu ada yang puas, ada yang tidak puas. Itu kan Oke. survei tadi kan. Ya kalau saya sih mau Oke. dibilang berbahaya mau enggak, aku menuntut keadilan dalam Iya. penggusuran misalnya. Oke, itu kan Iya, satu enggak. aspek. Ya, bisa loh, poin itu Iya. sebenarnya yang Penggusuran. paling menguasai tanah-tanah Jakarta itu bukan rakyat Iya. kecil loh. Oke, kita Rakyat tidak kecil fokus itu bicara sebenarnya penggusuran nggak ya. seberapa. Kita bicara soal sosok Nggak seberapa bahwa yang akan lagi memimpin rakyat DKI kecilnya. adalah ada Ahok yang sudah pasti maju. Nah, Mas Andika, ini kan kinerja nih tadi ya. Seperti inilah masyarakat paling tidak sudah mewakili kan satu Ada persatu gambaran ini, lah, ini ada yang puas, gambaran ada yang seperti tidak ini yang puas. terjadi di DKI. Nah, apakah memang survei itu tadi kan satu sisi sudah bisa jadi jaminan dong, satu sisi bagi si calon, ya kan hasil surveinya bagus, puas ya dia maju. Tapi satu sisi suara seperti Mbak Ratna ada juga dong tentu yang kontra. Ini bagaimana? Ya, Jakarta ini punya stok pemimpin daerah yang banyak, yang berkualitas. Bahkan saya yakin Jakarta berhak ya dengan statusnya sebagai ibu kota mendapatkan krem de la krem, pemimpin yang terbaik, pemimpin daerah yang terbaik. Sehingga saya termasuk yang menyayangkan ketika Ridwan Kamil, kemudian Risma Harini, Ganjar orang-orang tidak terbaik maju. itu tidak maju ke Jakarta gitu. Dengan kalau kita baca di media ya agar orang-orang terbaik tersebar di mana-mana gitu. Agar Tapi masih tersebar ada di Yusril, mana-mana kok. atau Masih ada Yusril kritisnya Iza ini? Mahendra, Hah? masih ada Tapi Biasa Daud. kalau bacaannya seperti yang antum bilang nggak masuk dong Yusril. Yang masuk tuh ya yang udah punya pengalaman di Tapi gini, daerah, udah berhasil. Ahok waktu itu masuk ke sini sama Pak Jokowi kan ukurannya daerahnya mereka masing-masing. Iya, Ya, itu. paling Itu tidak yang udah tadi, ada ukuran. Lebih besar kemungkinan untuk Nah, aku menang lagi kalau belajar dari punya dia track barusan. record Daerah konkret ya, gitu. oke. Artinya pemimpin daerah lain kembali itu lebih kepada mungkin. pendekatan Tapi statistik itu Mas ya. kan- Saya cukup yakin ya bahwa dengan kepuasan Ahok sekarang terhadap kebijakannya di atas kertas saat ini Ahok menang. Kalau kita lihat dengan pendekatan yang non statistik, yang sosiologis ya, yang seperti tadi saya katakan bahwa denyut Jakarta ini bagaimanapun juga masih ada isu-isu primordial masih still working Masih dalam dan mempengaruhi nggak bisa diapa-apain. persepsi dan kecenderungan sikap politik pemilih gitu. Artinya 1 tahun ke depan ketika Ahok tidak aware terhadap perilaku politik masyarakat Jakarta yang cukup unik ini dan hanya mengandalkan statistik kebijakan itu, khawatirnya ya daya perubahan yang dibawa oleh
pesaing Ahok itu jauh lebih besar dan ketimbang itu. aku sih berharap juga media lebih fair ya. Media tuh hari menarik nih. Kenapa media? Kok jadi media? Ya, selama ini, come on, kita semua juga tahu bahwa Ahok adalah settingan media, created by media. Jadi mereka juga punya kewajiban dong meng-create yang baru-baru ini gitu loh, memperkenalkan mereka, mengapakan mereka. Baru-baru ini nggak muncul. Lah, tinggal dicari kan? tinggal dicari. Dibikin untuk tidak Tapi muncul yang saya sepakat baru-barunya. begini, bahwa apa yang sudah ada di atas kertas secara statistik, jangan kemudian membuat Ahok menihilkan hal-hal yang katakanlah minoritas dari sisi statistik. Saya sepakat, ada beberapa gaya komunikasi yang seakan-akan tidak membuka ruang dialog, seperti apa yang disuarakan oleh Mbak Ratna, begitu. Mungkin suaranya tidak mayoritas, begitu kan. Tapi hal-hal ini kemudian juga menurut saya harus menjadi sebuah catatan. Karena kepemimpinan seorang gubernur DKI itu dilihat gini bukan ya, hanya oleh masyarakat Jakarta. orang melihat Oke, permukaan sukses ya. Oh iya berhasil. Teman saya atau sahabat saya, baik, puji-puji Ahok. Rat emang harus seperti Ahok. Gak banjirat setiap minggu di Keruk. Begitu itu saya bilang, saya terus ngeliatin aja. Ya memang orang menilainya kan dari gitu-gituan. Ya, memang. Tetapi begitu banjir terus dia maki-maki juga gitu. Oke, baiklah. Yang udah pasti kita akan Maksud menunggu saya, siapa. kalau Ahok jangan-jangan mau berdialog dengan Mbak Ratna. Oke, waktu sudah habis, saya sekali waktu kita terbatas. Saya jelas kita akan tunggu siapa yang nanti berani kehadiran muncul, Ahok, ya. Iya. Yang akan berani muncul nanti. Kalau tentang masih akan kami lanjutkan lebih usai jeda sesaat lagi. Terima kasih. Mbak Ratna.